Oke. Enggak. Halo semua. Tadi orang ada suara orang lain. Enggak. Oh. Kata siapa? Ya, halo semua. Kenalkan, Aziz Seno di sini. Jadi ya mungkin banyak yang baru juga. Jadi aku nih software engineer sekarang di Meta. Honestly udah jarang sebenarnya pegang iOS. Tapi karena aku sebenarnya karena gue suka banget sih sama iOS. Jadi sampai sekarang masih expertise tuh masih suka dipakai, bahkan di Meta juga. Oke, yang mau gue bahas di sini sebenarnya gini, kenapa di iOS itu, di Android juga, di company-company lain, di company-company besar itu C atau C++ itu masih sering dipakai di app development. Padahal ini aplikasi yang programming language yang ya udah lama lah, udah jadul lah ya. Nah, oke. Nah, orang tuh juga tahu gitu ya. Well, C++ itu sebenarnya multi-purpose programming language ya. Bisa dipakai untuk apa aja, bisa dipakai untuk back-end, bisa dipakai untuk aplikasi-aplikasi apapun yang compilernya tuh support gitu. Dan ya karena dia multi-purpose, berarti dia juga bisa di-compile di platform-platform, di all platform gitu. Termasuk iOS dan Android. Kalau di Indonesia kan yang paling umum itu kan mobile platform itu kan ya iOS sama Android aja kan gitu. Nah, terus berarti si C++ itu cross platform dong buat iOS dan Android. Well, jawabannya yes and no. Karena sebenarnya C++ itu dia dikompilnya secara native ya. Dia dia itu runtime-nya kan pakai Clang, which is itu yang Clang itu adalah base-nya dari LLMV yang compilernya Swift dan Objective-C. Jadi sebenarnya C++ itu bagian native-nya. Dan yes, cross platform karena di Android pun juga sama. Cuman mereka C++ ini nggak bisa bikin. Jadi kita nggak bisa bikin iOS hanya dengan C++ yang native-nya. Kenapa? Karena C++ ini ya dia cuma bisa buat coding aja gitu. Kan kalau di iOS dan di Android itu kan punya life cycle ya. Kalau di iOS kayak contohnya ada di view load-nya, ada app state-nya gitu kan. Di Android juga ada life cycle-nya sendiri. Nah, itu semuanya tetap harus dari native. Nah, C++ ini hanya bagian kayak ya coding aja untuk code-nya, untuk logic-nya. Oke, lalu posisi dari si C++ ini di iOS dan Android itu gimana? By the way, ini kelihatan share screen gue yang double apa yang single? Nih. Yang single. Oh, yang single aman berarti. Terus ya udah, posisinya si C++ ini di mana sih di codingan Android dan iOS? Sebenarnya gini positioningnya. Jadi native-nya itu dia ada C++ tuh harus di wrap dulu, ada interpolator untuk bisa dipakai di native. Nah, detailnya gimana? Detailnya tuh kayak gini. Jadi jadi kita punya satu single library misalkan C++. Nah, C++ ini perlu di wrap di Objective-C. Nah, kalau di Objective-C kan C++, Objective C++ namanya, yang bisa langsung komunikasi sama C++ native. Lalu di Android, kalau pakai Android itu ya ada Java JNI itu, NDK-nya, interpolation NDK. Dia pakai Java JNI, Java apa sih? Lupa deh gue singkatannya. Ya pokoknya JNI lah namanya. Untuk nge-wrap si C++ ini supaya bisa dipakai di Java atau Kotlin gitu. Nah sebenarnya kalau udah di Objective C++ atau di Java JNI ini ya udah bisa jadi native sih, karena kan mereka bagaimanapun mereka juga Android sama si iOS itu kan juga salah satu bahasanya yaitu Objective C dan Java. Nah untuk hybrid teknologi biasanya dia ya butuh baca dari si Objective C++ dan si Java JNI ini untuk bisa akses si C++. Nah kalau yang sekarang tuh ada lagi namanya multi-platform framework yang kayak Kotlin itu loh, Kotlin multi-platform. Nah kalau Kotlin multi-platform dia caranya ya dia punya bridge sendiri gitu.
untuk bisa ngebaca si C++. Lalu dengan banyaknya wrapper kayak gini, pasti kan ada pertanyaan, oh berarti lebih lambat dong karena banyak layernya. Sebenarnya enggak, karena kalau dari segi performance, si yang dilakukan oleh C++ sama GNI ini dia cuma nge-passing through method aja. Jadi headers kayak kalau di Objective-C itu kan ada headers ya yang bisa dibaca oleh Swift. Nah, implementationnya si headers dari Objective-C itu buat nge-call kode-kodenya C++. Jadi dia arsitektur ini cuma buat nambah layer aja, nambah v-table array aja, yang v-table functions di kalau di Xcode itu kan, kalau di compiler itu kan dia punya banyak siapa manggil siapa gitu kalau di debug lah. Nah, kalau lagi kita breakpoint deh, contohnya kita breakpoint aja ke satu tempat kan, di sebelah kirinya itu kalau di Xcode kan kita bisa lihat dia siapa manggil siapa. Nah, paling dia cuman nambah banyak aja kalau ini, tapi dia nggak mengaruhin performance sama sekali gitu. Nah, lalu pertanyaan lagi nih, sebenarnya what is the actual reason people use C++? Alasannya tuh kenapa gitu? Daripada kan kita bikin native library kan juga sama aja gitu. Alasannya itu kita bisa bikin common library. Jadi satu kali bikin semua platform bisa pakai. Tapi ini di bagian library-nya ya, bukan bagian UI kayak React Native dan sebagainya. Ini bagian library-nya. Contohnya apa? Contohnya itu ya kayak gini, kayak authentication, loginnya itu yang loginnya bikinnya biasanya pakai C++ kalau perusahaan-perusahaan yang udah besar ya. Ya udah, maksudnya udah besar tuh dalam artian produknya tuh udah kembangannya cepat, terus user base-nya banyak banget, terus menuntut reliability-nya tuh harus 99%, harus 100% gitu. Gak boleh ada bug, gak boleh ada down dikit. Sekali ada yang akses tuh bener-bener bisa jutaan. Nah itu biasanya common library itu penting. Authentication, network request yang kalau kita pakai, kalau di yang paling terkenal tuh di sini apa? Alamo Fire. Nah, Alamo Fire itu biasanya dia kan cuman dia written in Swift. Nah, biasanya kalau di company yang udah mulai stable dia written networknya tuh di C++ atau C gitu. Karena modelnya kan dia biasanya kita punya model kayak model API, user ID, user name, user detail. Nah, itu modelnya cuma sekali bikin. Jadi kayak Swift nggak perlu bikin lagi karena udah ada C++-nya. Nah, C++ ini, model ini bisa dipakai oleh backend-nya, oleh oleh iOS-nya, oleh Android-nya. Jadi semuanya satu model. Kalau ketika si network library ini di-update, semua platform langsung ke-update gitu. Lalu untuk complex processing, image, video, calculating, kayak contohnya kita edit video di Instagram deh. Instagram kan kalau kita edit video di Android sama di iOS kan sama aja kan hasil editannya. Kan nggak mungkin kalau kita bikin itu di native Android sama di native iOS gitu, karena nanti hasilnya jadi beda gitu. Walaupun misal angka-angkanya udah sama, tapi bakal akan beda. Terus file manipulation. Nah, kalau misalkan di C++ itu enaknya kita bisa punya semuanya sih. Swift juga bisa ya bikin file extension sendiri, terus kita write sendiri dengan format yang kita mau. Tapi kalau misalnya kita bikinnya natively, ya otomatis kita harus bikin versi Android ya, versi Swift-nya, versi Kotlin, versi webnya kalau ada, terus versi Windows, ya kan? Misalnya kita bikin extension .pdf gitu, kan itu kan semua harus bisa baca. Nah, daripada kita bikin di mana-mana, mending beda UI tapi processing untuk ngebaca si PDF-nya itu satu, yaitu C++ code atau C code atau Rust ya. Sekarang juga ada Rust. Lalu query untuk banyak, bisa SQL, SQLite. Jadi semua .SQL-nya itu bisa di kan .SQL itu kan database itu kan biasanya sama ya, relationnya segala macamnya, atau mau bikin non relation juga boleh, pokoknya pasti sama lah table-table. Nah, untuk query-nya daripada kita bikin berkali-kali, kalau ada update segala macam lebih enak query-nya itu di common library pakai C atau C++ itu. Dan lain-lainnya deh, pokoknya banyak banget. Lalu apalagi sih the power of C++. Ini banyak banget orang pakai the power of C++ nih. Karena apa? Karena
Contohnya dia itu data structure library C++ itu paling lengkap lah, pokoknya paling hebat. Terus sama casingnya di C++ juga lebih customized, jadi bisa lebih. Ya, karena dua itu di C++ itu ada istilah namanya C++ low latency. Di sini ada yang terjadi kayak di Indonesia itu apa sih? Stock bit gitu nggak sih? Atau ajaib? Nah kalau stock bit sama ajaib kan aku juga pernah lihat dia kan grafiknya kan harus cepet banget ya, harus cepet gitu. Cuman dia pasti nggak secepat grafik-grafik finance di luar gitu kayak Robinhood, terus Momo, apa sih banyak lah pokoknya. Pokoknya yang brand-brand luar, finance, Yahoo Finance itu kan ngebut banget ya. Ini kayak contohnya sekarang mungkin lagi tutup ya stock option. Nah ini kayak Binomo deh, Binomo kan cepet banget. Nah ini kan cepet banget gerakannya. Dia real time banget. Bener-bener setiap kurang dari 1 detik dia kayak berubah-ubah terus. Cik gitu grafiknya kayak Binomo. Terus itu pakai low latency-nya C++. Jadi dia bisa ngebut banget terus smooth dan aplikasinya kan smooth banget kalau aplikasi-aplikasi trading di luar ya, bukan yang di Indo. Di Indo aku belum nemu sih. Karena banyak kan belum pakai hal ini. Itu namanya pakai C++ low latency. Lalu selain itu apalagi sih yang mereka pikir tuh ini bagus gitu, C++ tuh bagus, itu overall performance. C++ itu cepet banget. Ya kita tes aja deh ya. Nih gue cepet aja. Kita tes. Ini udah nyiapin dua file. Jadi ini file ini adalah namanya tree ya. Jadi ini intinya bikin tree sebanyak-banyaknya di C++ sama di Swift. Oke. Terus aku mau buka stopwatch. Sorry. Di sini. Nah, ini stopwatch. Oke, kita coba sekarang aku mau run yang Swift dulu deh, Swift. Jadi inti dari coding ini sebenarnya dua-duanya sama, algoritmanya sama, memori penggunanya juga sama, release memorinya juga sama. Jadi dua-duanya itu adalah tentang bikin tree dengan kedalaman tertentu, binary tree. Terus nanti dia binary tree itu di stretch jadi banyak gitu, dikecilin jadi banyak. Jadi karena binary tree-nya itu dikecilin, berarti kan jumlah binary tree-nya akan makin banyak kan. Nah, jadi intinya seperti itulah. Jadi dua-duanya sama. Nah, kita lihat processingnya kalau di Swift itu berapa cepat. Kita compile ya yang Swift ya. Swift sih ini tree. Ini aja. Cek. Sorry. Tree. Nah, misalnya ini akuran ya. Oke. Terus akuran ininya kita bikin 21 kedalaman tree-nya 21 gitu sama. Tuh. Oh, salah. Harusnya kita stopwatch dulu. 3, 2, 1. Hop. Nah. Ini nggak akurat sih, tapi ya kira-kira aja lah ya. Ini dengan tree kedalaman 21. Sekitar 17 detik ya. Terus kita coba yang C++ di sini. Aku run dulu. Min I. Ini agak agak custom karena ini pakai laptop kantor. Ini M2 apa M1?
M1 Pro Max. Yang paling atas lah pokoknya. Terus ini ya, nggak usah pakein deh. Ini CVP run. Oh, sorry. Ini harusnya kurang minus. Nah ini udah aku run, udah ada. Ya udah berhasil. Terus kita run tree-nya. CVP run 21 lagi kedalamannya. Reset 3 2 1 hap. Wow udah jadi 8 detik doang, padahal algoritmanya sama. Sekitar hampir 2 kali lebih cepat ya sekitar itu. Jadi ini dengan algoritma yang sama kita bisa ngeprosesnya. Padahal ini logic simple, bukan image processing segala macam. Pastinya kalau proses processing yang lebih kompleks lainnya C++ akan lebih cepat dari bahasa apapun. Sama dia in par sama Rust ya. Rust itu kan the fastest programming language. Iya gitu. Oke, balik lagi deh ke presentasi. So thanks everyone, karena waktunya terbatas jadi cuma itu aja yang bisa aku bahas, gue bawain. Sorry ya nih ke bawah soalnya jujurly sebelum di ini jadi speaker yang sekarang lagi, kemarin tuh jadi speakernya ke kampus-kampus mulu, jadi ngomongnya aku kamu. Sekarang udah balik ke ini ya, ke profesional lagi ya, gue lu lagi. Oke, gitu aja. Silakan kalau gimana nih, mau pertanyaannya nanti di compile atau sekarang 5 menit? Sekarang aja langsung biar mumpung masih. Oke, 5 menit. Pertanyaan. Ayo, ada yang pertanyaan nggak? Kalau yang ada nggak sih library yang pakai C++ yang open source yang terkenal apa ya? Buat iOS. Apa ya? Harus cari sih. Gue juga belum begitu tahu. Kalau kayak Unity gitu kan pakai C++ ya? Iya, Unity. Jadi emang ini ya, kalau C++ tuh banyak kan dipakainya buat yang grafik-grafik juga tuh banyak tuh. Games pasti pakainya C++. Karena biar cepet kan. Kalau nggak nge-lag. Terus juga bisa langsung dipakai di Android sama di iOS. Gitu. Unity C++. Unreal tuh C#. C# juga bisa sih. C# juga bisa. Kan dia pakai Clang juga. Gitu. Jadi intinya adalah gini sih, materi yang gue bawain ini, when your app reach certain level, terus your app needs this kind of stuff gitu. Karena udah mulai butuh reliability, butuh kecepatan dalam apa sih namanya, perubahan itu loh. Perubahan app itu kan butuh cepat gitu. Itu ada pertanyaan tuh, katanya kalau ada tips nggak buat belajar dari yang low level kayak gini, kalau backgroundnya yang high level kayak mulai dari Swift atau Objective-C gitu. Oh, tips ya. Sebenarnya ini nggak low level banget ya. Ini cuma kayak perbedaan languages aja. Perbedaan languages dari Swift ke C++. Kayak contohnya di C++ kan aku tadi bilang biasa dipakai untuk network. Nah, mulai dari network aja dulu. Mulai dari library yang sering biasa dipakai. Terus kita ubah library itu jadi C++. Terus untuk bisa C++ dibaca oleh Swift sebenarnya gampang banget. Banyak banget di Google resource dan itu gampang. Tipsnya adalah jangan langsung mikir kalau C++ itu low level. C++ itu cuman another language saja. Kalau udah mau low level itu biasanya udah penggunaan yang kayak dia nulis file, terus read file dari dokumen, itu udah mulai let's say itu udah agak-agak low level. Terus udah mulai main caching buat kecepatan data itu loh. Jadi kalau misalnya network kan
kita request network nih. Nah, networknya itu kan biasanya kalau di Alamo Wire kan kita cache-nya pakai NS case itu kan. Dia kan karena Swift base. Nah, kalau misalkan di C++, network itu casing itu pakai mekanismenya si C++, agak berbeda sama si Swift yang lebih mudah. Paling di situ belajarnya di situ gitu. Kalau menurut aku ya. Gue udah lama banget sih nggak megang C++, dulu kayak rumit di bagian memory management gitu. Betul, Kalau benar. Objective-C juga dulu rumit, tapi sejak ada apa itu yang ARC, Automatic, ya. reference counting terus jadi gampang. Iya. Nah itu ARC itu memang sebenarnya mudah untuk developer ya, untuk memahami kayak untuk entry level developer juga gampang banget, cepet banget belajarnya. Cuman emang untuk hal-hal yang kayak gini, untuk hal-hal yang butuh kecepatan ya, processing yang kompleks, memory management itu perlu manual sih. Kayak untuk ya itu kayak edit foto-foto di jangan itu deh. Waktu itu pernah ada yang nanya di Swift study group tentang kompres foto ya untuk upload. Itu Tapi coba pakai C++ ukurannya cepat banget. hmm, Dan untuk nyari misalkan how to compress foto in C++ itu di internet banyak banget. Kayak di Google resource-nya bahkan lebih banyak dan lebih akurat daripada Swift. Kalau Swift kan dia nggak akurat ya, kompresnya berapa persen segala macam. Kalau C++ tuh ada yang sampai bikin kayak berapa pixel yang mau ditargetin gitu-gitu. Wah, pertanyaannya aku role backend, tips untuk belajar Swift kira-kira ada yang reference roadmap yang bisa dijadiin panduan nggak Mas? Kalau backend, kalau baru belajar Swift apa ya? Mungkin tipsnya ini sih. Ini kalau ini nggak relate sama materi aku ya, tapi mungkin belajarnya dari cara bikin UI dulu ya, Swift UI. Tapi kalau punya background backend, berarti kan diuntungkan dengan biasa melihat banyak bahasa-bahasa yang kompleksan. Ya kalau mau di mepet-mepetin sama materi gue sih, gue bisa saranin coba bikin logic pakai C++, terus sama bikin UI di Swift, terus coba gimana sih cara nge-connectin si C++ sama Swift. Bikin aja logic yang simple kayak misalkan tambah-tambahan, kali bagi, tambah kurang gitu-gitu. Matematika logic aja. Terus gimana sih cara ngepas data ke C++ terus nge-grab returnnya. Dari roadmap ya. I would say kayak kalau roadmap mungkin bukan gue ya yang bisa jawab ya. Mungkin nanti bisa di akhir bisa dijadiin sebuah apa ya, collective questions nih tentang roadmap ke Swift ini, bisa dijawab sama Nico. Gue belum pernah megang Flutter. Connect C++ ke Swift berarti pakai bridging header melalui Objective-C. Ya, iya benar pakai bridging header. Sama jadi C++ itu untuk bisa dipakai oleh Swift itu sebenarnya cuman kayak Objective-C dulu, Objective-C ke C++ dulu. Jadi Objective-C file biasa, terus .h kan, .h. Nanti bawahnya itu ya .mm, jangan .m. Supaya kenapa .mm? Supaya bisa import .h-nya si C++. Gitu doang. Terus nanti ya udah C++ itu ada kelasnya. Kelasnya itu diinitiate sama si .mm-nya si Objective-C tadi. Gitu. Kalau image processing lebih cepat pakai Metal Swift atau C++? Sebenarnya dua-duanya tuh pakai chip yang sama. Jadi Metal kan dia utilize apa? Kalau di iPhone tuh ada chip yang itu loh, yang buat image processing metal chipnya. Nah, C++ juga bisa memakai metal chipnya, gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Tergantung kita mau pakai metal chipnya atau enggak. Intinya kalau pakai Metal Swift ya udah dari sananya. Tapi kalau pakai C++ harus kita configure lagi pakai chipnya Metal. Framework dari vendor. Nah, kalau kalian kerjaannya bikin library dan dikasih ke orang untuk dipakai,
C++ is the best choice karena nggak bisa di-compile sama sekali. Kalau di C atau di C, Objective-C sama Swift tuh masih bisa kelihatan key table-nya. Kalau C++ nggak bisa. Gitu. Itu kalau error kayak gitu itu biasanya karena ada ada library yang belum diinstal waktu nge-compile-nya. Misalkan si C++-nya itu codingannya pakai library namanya Boost gitu. Nah, di Mac kita harus install Boost-nya dulu baru bisa. Terus di Xcode-nya ada configuration gitu, di Clang configuration include harus nge-include di itu loh yang kalau Xcode include library. Nah, kita cari sendiri nama-nama library-nya. Yang tahu lah ya pastilah, nggak usah kasih tahu. Yang kalau kita mau import library gitu. Oke, sip. Thank you so Ya. much. Thank you so much, sis. Ya, Kita lanjut sama-sama. ke Masih Sayu. Oke, mungkin kembali tak share screen ya. Silakan. Ya, udah. Oke, mungkin kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Isa Nur Fajar. Gue sekarang iOS engineer, iOS developer di Telkom. Terus juga punya study group hampir sama kayak Swift, namanya Vanius.space. As mentor juga, kita free sharing sana, ngajarin orang juga dari nggak punya background apa-apa ke iOS gitu. Nah, sekarang gue pengen bawain tentang imperatif versus deklaratif di iOS gitu. Mungkin nggak bakalan terlalu deep gitu kayak Mas Ajis tadi, tapi thanks to sharingnya Mas Ajis karena ya pencerahan lah. Kalau di sana tuh memang makainya C++ dan mungkin langsung mulai aja ya. Kok nggak bisa ini sebentar? Sebentar ya. Udah terlihat kah? Yep. Oke, mungkin kita mulai ya. Nama gue tadi Isa, terus sekarang masuk ke imperatif way. Jadi sebenarnya di iOS tuh ada dua treatment atau dua teknik untuk modding di Swift. Itu ada imperative way sama declarative way. Nah, gue akan jelasin satu-satu, mulai dari imperative way dulu. Sebenarnya imperative way itu apa? Kalau internet set gitu is programming paradigma bla 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 that use statement that change program state gitu. Jadi dia pakai statement yang jelas lah, clear control flow dan lain-lain. Jadi semuanya jelas dari dari line 1 sampai line ke-10 itu jelas dia ngapain. Imperative way. Ini kalau kita buka itu sebenarnya apa sih, dia compare sequence of command imperatif dan fokusnya tuh ke how gimana sih gitu, gimana kita melakukan gitu. Nah, gue bakal berikan example real life yang mungkin kalian bakal gampang untuk mengerti. Nah, di sini imperative way, bayangkan ibu kalian tuh menyuruh kalian untuk mencari spoon lah, kitchen sendok gitu. Kalau imperative flow, yang pertama dia ibu kalian akan minta kalian untuk cari spoon tersebut, sendok tersebut, dan memberikan order. Terus mama bilang juga berjalan ke dapur, cari di meja makan, cari sendoknya dan bawa balik ke mama gitu. Nah, terus ke 6 tuh finish. Imperatif flow tuh jelas tuh. Dari awal ibu kita ngasih order atau ngasih perintah ke kita sampai flow-nya jelas. Harus ke kitchen dulu, terus cari di di meja makan, terus cari sendoknya dan bawa balik ke mama gitu. Dan itu selesai. Nah, itu imperatif flow ya, atau imperative way di dunia nyata gitu. Nah, di sini ada satu quote ya. Any fool can write code that the computer can understand. Good programmer write code that human can understand. Jadi di imperative way
itu kita jelas gitu, manusia akan jelas ngebaca, oh ternyata ini mau cari sendoknya ada di ada di kitchen, dan especially khususnya ada di di meja makan, dan kita bisa tahu oh dia mau nyari sendok untuk dibawa balik ke mamanya gitu. Nah, itu good programnya itu code that human can understand. Nah itu secara singkat imperative way-nya. Jadi paradigma yang control flow-nya jelas lah. Kita mau ngapain jelas, dan perintahnya juga jelas, terstruktur dari A sampai Z atau dari 1 sampai ke 6 flow-nya itu jelas kita ngapain. Nah kalau declarative way itu lebih singkat lah. Ada declarative way itu kalau internet said is programming paradigma bla 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 bla, the express the logic of a computation without describe his control flow. Jadi ya kita nge-express logic tapi kita nggak tahu nih sebenarnya control flow-nya dia ngapain. Jadi kayak satu function menjalankan hal yang terlihat magic gitu, tapi sebenarnya itu dibalut abstraksi dari sebuah interface yang rumit lah gitu. Jadi kita memakai hal yang lebih gampang lah manusia gitu. Nah, terus ini adalah itunya declarative what result we want and leave the programming language to figure out how to produce them and focusing what apa yang harus kita lakuin, apa yang mereka mau gitu. Nah, aku bakal berikan example juga yang sama, tapi pakai declarative way. Yang tadi imperative way itu tadi ada 6 step. Kalau declarative way ini akan lebih gampang. Ini harusnya declarative way. Your mom ordering to find the spoon, udah gitu doang. Terus find the spoon, bring back to mom. Jadi ya udah ada tiga hal aja, yang penting resultnya sama, bawa balik spoon itu ke ibu kalian, bawa balik sendok itu ke ibu kalian. Jadi yang penting resultnya sama, tapi control flow-nya nggak begitu jelas gitu. Nah itu declarative flow. Nah, you can love or hate declarative programming, but you can afford to ignore. Jadi kalian bisa suka atau membenci declarative programming, tapi kalian nggak bisa mengabaikan itu. Somehow kalian sebenarnya udah pakai itu ya di iOS khususnya. Mungkin nah ini kalau kata menurut gue ya, jadi kalau declarative programming is paradigma bla bla bla, fokus on result, udah fokus di resultnya aja kalau declarative. Dan what, fokus di what, apa gitu. Kalau imperatif dia tuh fokus di result dan with clear flow statementnya. Jadi dia fokus di result plus control flow-nya jelas, kayak dia harus ngapain, harus ke kitchen dulu, cari di meja dan lain-lain. Nah fokusnya ke how, what and how. Jadi sebenarnya imperatif dan deklaratif itu perbedaan cuma how dan what doang gitu. Oke, kita lanjut. Block is cheap, show me the code gitu. Oke, kita bakal ngasih code sederhana dari imperatif sama deklaratif ya. Kalau imperatif way, nah ini kayak gini. Jadi kita pengen cari name hero Dota. Kalau ngefilternya kalau di imperatif kayak gini. Kita bikin jelas kontrolnya, bikin variable result, isinya Dota hero kosong gitu. Terus kita for ya itemnya di in array, dalam array parameter ini. Terus kita if kalau item name-nya sama dengan name yang kita kasih, dia langsung append ke result ini dan resultnya selesai. Tapi kalau deklaratif itu kayak gini doang. Jadi langsung return array.filter name sama dengan name. Ya udah selesai gitu kalau declarative way seperti ini. Tapi kalau kalian lihat imperative way itu lebih jelas control flow-nya. Dia ngapain, dia if ini di sini terus dia ngapain dan lain-lain. Kalau di sini itu kayak melakukan some magic, padahal sebenarnya di filter ini di belakangnya sama. Tapi kita lebih pakai hal yang lebih mudah atau deklaratif gitu. Nah, it's simple gitu. Kalau deklaratif itu more simple daripada imperatif. Nah, kalau di iOS itu ada interface builder iOS itu ada 2 ya sebenarnya sekarang yang lagi jadi perbincangan di kalangan iOS. Itu ada
imperative way itu UIKit dan declarative way itu Swift UI. Oke, gue bakal jelasin ini di sini. Nah, ini ada quote-nya, kita buat list di list of hero Dota. Ini ada Ultimate, Slug, Ursa, Spectre, Void, dan Stealer. Jadi imperatif sama deklaratif tuh, nah sama-sama bikin list lah. Yang kalau di imperatif kita outlet dulu table view-nya, terus kita kasih delegate-nya, terus data source-nya juga, terus kita register si cell-nya. Habis itu kita implementasi data source-nya, kita masukin datanya, data si Dota Hero tadi, terus kita masukin table view cell-nya gitu. Nah, ini imperatif way. Jadi control flow-nya jelas banget, sangat jelas dia ngapain dan lain-lain, ambil data dari mana dan lain-lain. Kalau deklaratif UI atau Swift UI itu cuma kayak gini doang, kita warping pakai lazy view stack, terus kita for is datanya, kasih ID, terus ya udah kasih teks Dota Hero gitu. Udah, hasilnya akan sama gitu. Tapi kalau kita lihat code-nya sangat simple, tapi kita tidak tahu nih sebenarnya di belakangnya deklaratif ini ngapain. Jadi lebih jelas imperatif ketimbang deklaratif. Oke, tapi imperatif itu punya external trigger yang banyak atau multiple source of truth. Kalau deklaratif itu single source of truth. Nah, ini real case-nya gimana? Contohnya kayak di UIKit tuh, kalau kita nge-hit API terus mau ngupdate list tersebut, kita tuh harus reload the table view. Jadi table view reload data. Nah, itu namanya multiple source of truth. Jadi view itu bisa diubah dengan data perubahan data plus harus ada trigger eksternal dari yang lain gitu. Contohnya tadi table view reload data tadi. Nah, kalau declarative way si Swift UI itu dia single source of truth gitu. Jadi ketika datanya berubah, view-nya akan berubah. Kalau datanya itu dibinding lah, misalnya pakai annotation, pakai ya published atau state dan lain-lain, itu dia makanya dibilang single source of truth. Jadi untuk manajemen imperatif dan deklaratif itu lebih mudah deklaratif karena dia single source of truth ya, daripada multiple source of truth. Jadi kita kayak sulit gitu memanage hal yang di luar itu lah gitu. Nah, di sini ada quote tuh, the complexity increase exponential with every dependencies. Jadi semakin banyak dependensi atau semakin banyak external trigger, itu bakal lebih sulit untuk manage-nya. Nah, terus what does the future behold in iOS? Itu kalian sendiri yang jawab. Choose UIKit if you can answer yes to any of this question. You need maximum control over how your apps look and behave. Iya apa enggak? Do you want to minimize, suppress, and provide with developing? Terus do you need specific feature, framework, SDK to do that not work with Swift UI? Jadi kan banyak framework yang masih nggak support di Swift UI gitu. Nah, ini yang paling penting ya. Apa kalian mau support iOS 12 dan 13 gitu? Karena sebenarnya di Swift UI itu bisa di iOS 13, tapi effortnya tidak sesuai sama resultnya gitu. Effortnya terlalu besar ketimbang kalian pakai UI kita aja gitu. Ini kalian yang jawab ya. Kalau kalian ini yes semua, ya udah berarti choose UIKit gitu. Tapi di sini ada pertanyaan juga, you can migrate to Swift UI if you answer yes to any of this question gitu. Do you want to maximize development speed? Karena deklaratif itu sangat cepat karena dia reusable komponen, lebih deklaratif. Jadi kalian tinggal bikin satu komponen, dipakai lagi di tempat yang lain. Contohnya sebenarnya deklaratif programming itu atau deklaratif UI itu udah banyak dipakai sebelum ini gitu. Contohnya kayak dulu React Native gitu. React Native itu udah deklaratif UI. Terus sekarang ada Flutter. Nah, sekarang udah ada native dari Android dan iOS yang udah mau ke arah deklaratif UI. Contohnya kalau di Android tuh dia pakai Compose, kalau iOS tuh Swift UI. Gitu. Ini pertanyaan kalian bisa jawab sendiri ya. Do you want to prepare yourself to feature app development and Apple platforms? Kayak Swift UI itu udah bisa ke any platform di
environment Apple ya, kayak di macOS terus atau iPad terus Apple Watch dan lain-lain itu udah bisa pakai SwiftUI. Itu ini jawabannya. Kalian jawab sendiri ya nantinya. Terus ini ada satu itu, if you are looking for stability, choose UIKit. If you want to invest your time, choose SwiftUI for the future. Jadi kalau kalian sekarang lagi kerja dan kalian ngerasa bisnis kalian tuh pengen nge-provide sampai bawah banget lah, 12, 13 dan lain-lain, ya udah pakainya choose UIKit. Tapi kalau kalian mau invest waktu kalian untuk belajar SwiftUI untuk kedepannya, ya silakan aja gitu. Itu depends on bisnis sebenarnya. Kenapa? Karena kita bekerja itu untuk bisnis ya, bukan, jangan egois, selfish untuk kita gue pakai yang keren dan lain-lain, SwiftUI baru dan lain, tapi ternyata itu tidak memenuhi kebutuhan bisnisnya gitu. Jangan egois jadi developer gitu. Terus ini ada sedikit experience gue di Declarative UI. Sekarang gue bekerja di bagian agribisnis di Telkom, yang ada perusahaan namanya Agri. Agri itu ada kayak pertanian, peternakan, perikanan, semuanya ada di Agri. Jadi dari hulu ke hilir, dari apa namanya, dari pemodalan dan lain-lain sampai penjualan itu ada di Agri. Nah, Agrimartnya adalah salah satu grocery platform di Telkom untuk menjual hasil tani dari pertanian atau ikan dan lain-lain, semua ada di situ. Jadi fully Agrimart tuh pakai SwiftUI. Kenapa kayak gitu? Karena jawaban yang tadi gue ngerasa semuanya terpenuhi gitu. Jadi kayaknya di Agrimart tuh kemarin kita buat voting di Instagram tuh ternyata banyak pengguna Agri itu iOS-nya udah iOS ke-14 ke atas gitu. Makanya kita considering untuk pakai SwiftUI, terus bisnisnya mau yang cepat, speednya dan lain-lain. Terus ada juga namanya Legend Business System. Legend tuh business system dari internal Telkom. Nah, gue pakainya SwiftUI juga karena kenapa? Karena gue mikir lagi-lagi mereka maunya cepat dan lain-lain, dan Legend ini bakal masuk atau di prototype di Agrimart gitu, karena Agrimart juga SwiftUI ya. Itu, nah, gua sekali lagi mengingatkan, imperatif tuh how to do things, kalau deklaratif what to do gitu. Sesimpel itu. Nah, ini ada memes gitu. Kalau imperatif way itu di sini ada developer sama compiler. Kalau deklaratif imperatif way itu dia sangat jelas ya. The stack of paper on your right will tell you in great detail how to iterate from the first to last paper in that array bla 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 bla. Atau compiler oke. Kalau deklaratif tuh dia lebih kertasnya gak banyak ya. Terus dia bilang ke compiler, here's some paper that I like to clone, it's completely up to you. Thank you gitu. Terus katanya compiler oke. Nah, build time-nya lebih lama lah gitu. Ya, kenapa orang sekarang lebih milih ke deklaratif? Karena gue ngerasa bisnis tuh semakin banyak sekarang, startup semakin banyak, semakin persaingan bisnis tuh semakin cepat. Bisnis tuh cuma pengen cepat developing karena pengen dapat data feedback dari usernya. Makanya mereka pengen cepat-cepat pakai deklaratif UI. Malah mereka kebanyakan startup sekarang di Indonesia tuh banyaknya pakai React Native atau Flutter karena mereka ngerasa one code to platform gitu. Ya udah cepet, akhirnya dapat feedback. Ketika dapat feedback ya udah mereka dapat masukan untuk bikin feature baru. Tapi ketika mereka udah ngerasa butuh performance, mereka akan rewrite ke native misalkan kayak gitu. Tapi sekarang di iOS native dan di Android native tuh udah ngasih option yang lebih baik gitu. Declarative UI di native language-nya gitu. Kenapa nggak coba ke situ gitu? Oke, mungkin dari gue itu aja. Thanks to atas waktunya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Thank you. Oke, ada pertanyaan nggak?
Kalau dari gue sebenarnya cuma pengen komen dikit ya. Tadi disebutin tentang UI kit itu imperatif only gitu. Tapi sebenarnya UI kit itu sebenarnya ada deklaratifnya juga. Kalau kalian Betul, pakai betul, interface builder. Kalau pakai interface betul. builder itu udah mendekati ke deklaratif karena kita udah langsung lihat apa jadinya tuh seperti apa gitu ya. What-nya seperti apa. Walaupun nanti kalau mulai ada interaction mau ngubah ini dan itu, nah itu baru pakai imperatif proses. Itu ada pertanyaan Fahim tuh ada mau nanya ya? Silakan. Oke, oke. Halo Mas Isa, makasih presentasinya. Aku Fahim. Mau nanya sih pengalaman tentang Swift UI. Gimana sih nggak enaknya dibanding UI Kit gitu? Kalau aku sendiri sih pernah pakai Swift UI. Sekarang di kerjaan pakai Swift UI. Apa challenge-nya yang sulit itu pas ngurusin navigation system gitu sih, kalau yang agak advance gitu. Kalau bikin navigation system yang agak advance agak kesulitan gitu dibanding UI Kit, atau misalnya kayak manage deep link gitu segala macam. Kalau menurut Mas Isa gimana gitu? Oke, Wah, langsung jawab aja ya Mas Fahim. Thank you buat pertanyaannya dan sharingnya. Sebenarnya hampir sama kayak lu ya. Gue banyak masalah di navigasi gitu. Apalagi navigasi yang terlalu deep gitu, misalkan dari stack A ke stack B, terus stack C, stack D, dan stack Z, balik lagi stack A gitu. Itu kalau cara yang di internet tuh ngasih tahu ya udah kita buat satu kayak environment variable gitu, kayak diturunin ke satu-satu gitu. Tapi itu agak rumit juga. Akhirnya gue bikin custom navigation stack gitu. Ya udah buat ngebalikin ke root dan lain-lain. Itu juga salah satu kekurangan iOS gitu di navigation-nya. Terus apa lagi ya? Terus kayak behavior yang kayak misalkan kita text field gitu mau dibuat kayak seperti apa, misalkan kayak on fokusnya misalkan gitu. Kalau kita bisa bikin OTP gitu. OTP itu kan ada 1 2 3 4 5 6 gitu. Ada 6 text field gitu. Itu mau langsung iterate ke kita buat text field pertama ke langsung kedua, ketiga, keempat auto fokus gitu. Itu gue masih pakai behaviornya UI Kit. Akhirnya gue pakai functionnya UI Kit. Masih ada beberapa function yang pakai UI Kit gitu sebenarnya. Tapi overall kalau lu di atas iOS 13, at least 14 gitu, itu kayaknya lebih mudah ketimbang lu manage di iOS 13. Makanya gue ngasaranin lebih baik ke iOS 14. Itu sih paling Mas Fahim. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Mas. Ada lagi? Nanya dong. Itu Sama yang suku ditanya. nggak penasaran. Jadi ini di iOS itu yang sekarang kan ini ya, apa grafiknya bisa multitasking gitu di iPad. Itu mostly pakai Swift UI ya, orang-orang yang pakai itu. Iya, kebanyakan kalau sekarang tuh yang gue baca di dokumentasinya, terus lihat forum di luar negeri, itu mereka kalau mau ngedevelop lebih dari satu platform, at least iOS sama misalkan iPhone sama iPad, pasti dia pakai Swift UI. Karena Swift UI itu kayak kalau kita bahasa webnya tuh apa ya, responsif ya gitu. Jadi lebih oke lah gitu. Kalau di UI Kit kan kita harus ngasih constraint-nya sesuai dan lain-lain gitu. Ngurusin constraint lah kalau di UI Kit gitu sih. Kalau di Swift UI itu lebih mudah di manage-nya Mas Ajis. Mungkin lebih gampang di UI-nya. Iya betul. Mau bikin widget menjawab ya. Swift UI kan? Iya betul. Sekarang kan Dynamic Island tuh jadi apa ya? Jadi kayak dilihat oke banget gitu deh, iPhone 14 Pro gitu. Dan orang-orang sekarang Oke ya? cenderung ke sana gitu widgetnya. Bikin widget tuh harus pakai Swift UI. Dan banyak function atau update-update untuk in-house framework-nya Apple gitu. Jadi kayak
Apple tuh nyaranin ya udah lu pakai ekosistem kita aja gitu. Ngapain pakai third party dependencies gitu. Ya udah ada banyak kan pakai CUI terus widget kit itu kan pakai dan lain-lain. Kayak didorong ke sana gitu sekarang. In-house Apple environment. Mungkin bukan menjawab ya Mas Ajis. Iya, thanks. Keren banget. Itu Iwan bilang tentang Catalyst. Sebenarnya gue juga agak bingung deh. Catalyst itu kan ya buat yang iPad sama macOS ya sebenarnya ya. Catalyst apa sih? Kan ada itu kayak framework buat multi platform, tapi kayaknya kalau gue nggak salah inget ya, gue salah baca waktu itu buat multi platform buat antara iPad OS dan macOS. Tapi bingung aja gue kenapa Apple ngeluarin itu, padahal CVI juga bisa kan sebenarnya untuk semua platform. Iya, sama aja kayak Android, Mas. Ya gitu. Nah, maksudnya Android udah ngeluarin JP Compose tapi malah ngeluarin Google malah ngeluarin Flutter gitu. Apa gitu? Oh, ini lebih native nih Catalyst. Beda tim. Beda produk. Ini buat yang natively app-nya natively di prosesor Intel. Oke. Iya, jadi bisa cepet kalau mau bikin buat silikon. Makanya kalau silikon bisa langsung ke iPad juga, tapi belum tentu ke iPhone. Oke. Kalau dengar dari keynote terakhir itu pas kapan sih? WWDC apa yang kemarin ya? Kan dibilangnya CVI is like the future of UI development kalau dari Apple. Betul. Jadi ya sekarang kan CVI itu keluarnya pas iOS 13 ya kalau nggak salah ya. Berarti 3 tahun lalu ya kalau nggak salah. Nah, kalau gue pikir sih 2 tahun lagi udah bakal mature banget sih. Kayaknya bakal, kalau mau mulai dari sekarang sih mending belajar CVI. Kalau emang untuk app-app yang baru ya. Nanti Catalyst nggak penting, Catalyst. 2 tahun ke depan juga paling kan udah pada di drop itu iOS 13 dan lain-lain. Kayaknya bener deh, iOS 13 nanti 2 tahun lagi kayaknya udah musnah gitu. Iya. Jadi udah aman buat pakai CVI. Tapi balik lagi itu sih Mas, kalau menurut gua tergantung bisnisnya. Kalau emang bisnisnya ngerasa usernya itu menengah ke atas, terus datanya juga sesuai 14, kebanyakan 14 ya udah gitu. Kenapa enggak dicoba gitu. Betul. Tergantung legacy juga. Betul. Kalau kayak Amazon rewrite ke CVI hati juga. Iya, bunuh diri sih itu Mas. Makanya enakan di Google kan. Kalau Google kan suka gitu, tinggal di drop aja ya. Dia sering Apple juga. Apple tuh setiap tahun kalau di org yang ISNS itu yang bikin aplikasi-aplikasi buat ini native-nya dia. Itu setiap tahun dia ganti pakai Swift yang baru. Soalnya kan mereka kontrol hardware-nya, jadi mereka nggak terlalu peduli. Iya. Ini mereka nggak update yang lama. Jadi kalau weather di iOS 16 sudah keluar, yang iOS 15 dia nggak update lagi. Repo-nya bahkan baru. Lebih jalan Apple daripada Google kayaknya sih. Kalau untuk masalah eksekusi gitu. Ya, Google paling sering itu nge-kill produk. SwiftUI di Android, wah itu mesti lobby ke Tim Cook kan. Susah. Itu Tim Cook aja nggak mau kan apa? Messages support Android. Yuk, ada pertanyaan biar tetap eksklusif sih Mas kayaknya. Oh ya pastilah. Ada pertanyaan lain? Kalau Mas Sisa pernah nyobain pakai kayak itu nggak? Yang itu si Iwan bilang TCA, Composable Architecture.
Belum sih Mas. Tapi itu kalau yang Swift UI yang lagi diperdebatkan tuh kenapa harus pakai view model gitu? Kenapa harus pakai MVVM? Iya, soalnya kan Swift basically udah view Gue model. data binding ya. Gitu. Gitu sih yang jadi perdebatan. Sekarang lagi banyak MVI gitu, model view intent gitu. Kalau di Meta ada yang pakai Swift UI nggak, Ziz? Ada. Ada ya? Update kok di sini. Tapi menurut gue nanya boleh nggak ke Mas Abis? Boleh. Kalau menurut lu Swift UI gimana Mas? Kan lu backgroundnya iOS juga nih. Kalau dari kacamata lu yang sekarang di Meta dan environment lu di sana di luar negeri itu Swift UI kedepannya gimana? Apa ya? Bagus aja sih. Bagus lah. Dia kan ini ya. Ya programming language yang baru aja gitu. Gitu. Jadi dia emang, tapi cuman ya Swift UI itu fokusnya ke UI developmentnya. Kalau untuk logic segala macam tetap Betul. yang tadi gue bilang tergantung kebutuhan. Tapi mostly jadi gini yang gue lihat kalau di luar nggak usah di luar juga masih banyak. Di the bigger company itu kayak gue dulu di Shopee gitu. Di Shopee dulu dia yang cross platform itu UI-nya. Terus logiknya native berdua. Terus dia ada common logiknya pakai C++ banyak. Tapi pas lagi gue di sebelum Shopee gitu di tahu ini nggak UOB Tomorrow. Di Tomorrow UOB itu kebalik. Jadi banyak library yang dikerjain di native Android sama native iOS. Terus UI-nya banyak yang pakai multiplatform, ada yang pakai multiplatform. Jadi kebalik, kalau di bigger company biasanya kebutuhan UI dibikinnya malah native. Tapi untuk kebutuhan logic, common logicnya itu malah dibikinnya cross platform. Karena yang paling penting tuh di logicnya gitu. Kalau kita kan dulu mikirnya React Native terus logiknya kan React Native kan cuma UI kan. Terus kalau kita mau bikin logic kayak networking segala macam tetap enaknya di native kan. Ya udah akhirnya sama aja, iOS-nya bikin sendiri, Android-nya bikin sendiri. Padahal kalau yang cross platform itu logiknya UI-nya bisa beda-beda, jadinya lebih bagus karena UI-nya jadi native banget buat iOS, native banget buat Android, tapi logiknya kita sharing codingannya gitu. Harusnya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kayak contohnya kayak misalkan tetap pakai Kotlin buat bikin UI-nya, terus pakai Swift UI misalkan saya gitu. Terus logiknya pakai KMM gitu. Ya kayak gitu misalnya. Multi platform. Cuman KMM janganlah. C aja atau C++ lebih enak, lebih common, lebih banyak resource-nya. KMM tuh masih lagi hits-hitsnya aja. That's a Google's creation kan. Hati-hati nanti kalau di drop kalian nggak bisa develop lagi. Betul. Iya. Kayak ya kan karena kalau bedanya kalau Google itu kan dia punya ini kan free marketing developer yang dia namanya Google Developer Expert. Google Developer Expert itu kan kayak cuma free marketing developer tools-nya si Google aja. Kayak dikasih ya. Iya dikasih apa namanya kayak wah dari Google nih, padahal dia nggak kerja di Google. Dia cuma kayak punya ini aja buat nge-marketingin si Google punya tools. Makanya kalau Google punya tools biasanya hype banget. Makanya hati-hati. Cuman kan Google itu kan terkenal dengan suka nyetopin apa yang mereka kerjain kan. Open source mereka tuh terkenal tidak di-maintain. Gitu. Malah bagusan Microsoft malah maintain terus. Meta juga. React Native kan? React Native kan di maintain sekarang. Iya. Gue dulu sebenarnya awalnya di RN Mas. Awal di RN terus ke native. Iya. Rust juga di maintain. Cuman ya itu kalau
itu beda ya. Kalau Rust, nah Rust ini bisa dipakai buat kayak pengganti C atau C++ ya. Cuman gue sendiri juga belum bisa karena dia lebih sulit lah. Itu Jadi- Rust bakal masuk Linux kernel kan? Iya, jadi dia lebih cepat lagi dari C++, low latency banget. Semua Saatnya belajar Rust. Wah, Rust tuh future. Iya, kaya banget. Ya pokoknya intinya gitu ya. Logic tuh kalau bisa common logic antara iOS dan Android dan semua platform. Nah, UI-nya ini UI development ini yang Swift UI. Makanya kan Apple sama si Android tuh bikin ya Swift UI, Android bikin yang apa tuh nanti namanya? Jetpack Compose. Nah, Jetpack Compose. Nah, itu karena mereka memang fokusnya, mereka sadar bahwa di device itu ya UI development. Backgroundnya, back-end-nya si UI itu walaupun dia di dalam device bisa pakai bahasa apapun gitu. Gitu guys. Kurang lebih best practice-nya. Oke, sip. Udah sejam lewat. Jadi, thank you banget Mas Isa. Thank you banget Adi. Thank you. Semoga semua pada dapat ilmunya.